Masjid Langgar Tinggi di Pekojan, Jakarta, dibangun di atas tanah wakaf Syarifah Mas'ad Barik Belwi. Direnovasi oleh Said Naum, letaknya tak jauh dari beberapa masjid yang dibangun pada abad ke-17 di Pekojan, Jakarta Utara. Portal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebutkan bahwa masjid kuno ini dibangun pada tahun 1249 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1829 Masehi. Pertama kali dibangun oleh seorang muslim dari Yaman bernama Abu Bakar di atas tanah wakaf dari Syarifah Mas'ad Barik Belwi. Bangunan tersebut lalu diperluas oleh Said Naum. Sejarah Masjid Langgar Tinggi. Kaliangke di abad ke-19 merupakan jalur perdagangan dan transportasi utama di kota Batavia. Salah satu dari saudagar yang hilir mudik di sungai ini kala itu adalah saudagar muslim Arab asal Yaman bernama Abu Bakar Syihab, yang kemudian membangun sebuah langgar berlantai 2 di tepian Kaliangke pada tahun 1249 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1829 Masehi, yang kemudian disebut sebagai Langgar Tinggi. Langgar Tinggi dibangun dengan luas lantai dasarnya 8 meter x 24 meter. Lantai atas digunakan sebagai masjid, sebagian lantai bawah digunakan sebagai penginapan para pedagang yang mondar-mandir dengan perahu dan rakit, termasuk penginapan untuk para kolega Abu Bakar Syihab dari luar kota. Sebagian lagi dijadikan tempat tinggal pengurus masjid. Kini, seluruh lantai bawah digunakan untuk toko perangkat sholat, termasuk tasbih, buku-buku agama, serta minyak wangi khas Timur Tengah dan India. Ada minyak misik, minyak buhur, sampai minyak ular. Langgar Tinggi tahun 2011 lalu masih terkonservasi dengan baik. Dahulu banyak perahu dan rakit dari Tangerang menyusur Kali Cisande, masuk Kali Angke membawa bahan bangunan, kain, rempah-rempah, duren, nangka, dan kelapa, menuju pusat kota lama. Ketika itu, Kali Angke masih bersih dan dalam. Kepengurusan Masjid Langgar Tinggi ini yang kemudian dilanjutkan oleh keturunan beliau. Saat ini diketuai oleh Ahmad Assegaf bin Alwi bin Abdurrahman bin Segaf bin Hussein bin Abu Bakar. Pada bulan November tahun 1833, Langgar Tinggi diperluas oleh Syekh Said Naum. Syekh Said Naum adalah seorang kapitan Arab untuk wilayah Pekojan yang juga saudagar muslim kaya raya dari Palembang. Masjid yang karena arsitekturnya memperoleh penghargaan dari Agahan Award menunjukkan letak mihrab masjid di lantai 2. Arsitektural Masjid Langgar Tinggi. Langgar Tinggi memiliki unsur arsitektural perpaduan Melayu, Eropa klasik, Tionghoa, dan juga Jawa. Unsur seni bina bangunan Melayu tampak pada bentuk rumah panggung. Eropa klasik seperti tampak pada pilar-pilar bundarnya yang kokoh. Unsur seni bina bangunan Cina tampak pada penyangga balok-balok kayunya, dan unsur Jawa pada denah dasarnya. Sentuhan budaya Melayu juga tampak pada mimbar masjid yang diperkirakan berasal dari Palembang. Beberapa bangunan tua di pinggiran Sungai Musi Palembang dapat dengan mudah ditemukan bangunan seperti ini, baik dalam bentuk asli Melayu ataupun bangunan dengan perpaduan beragam budaya seperti Langgar Tinggi. Tradisi Masjid Langgar Tinggi. Pertama, pesta hitanan bagi anak yatim piatu. Pesta ini diselenggarakan sehabis Lebaran di bulan Safar. Berikutnya, pesta Mauludan atau Maulid Nabi Muhammad SAW. Disusul pesta Mikrojan atau Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Dan pesta Khatamul Quran. Ketika pesta tiba, warga sekitar dari berbagai etnis termasuk Arab, India, Jawa, Bali, Cina, Muslim, dan non-Muslim bersama-sama mengumpulkan bantuan untuk membiayai hajatan besar itu. Anak-anak yang dihitan rata-rata cuma 20-an, tetapi yang datang ke pesta jauh lebih banyak dan meriah. Pesta Mauludan adalah pestanya para pria. Tak heran bila pestanya pun sampai tengah malam. Di depan langgar didirikan panggung yang dihiasi janur, bunga kertas khas Betawi, dan lampion di sana dan di sini. Minyak lampionnya minyak kelapa bercampur minyak tanah. Kaum lelakinya memakai sarung madras sarung kotak-kotak warna coklat cerah, berkopiah, dan baju koko putih serta alas kakinya terompah. Pesta ini pun berlangsung sehabis maghrib. Makanan yang disuguhkan adalah kue pepe, pastel, dan apem. Minumannya adalah teh tawar dan teh manis. Pesta didominasi lantunan Hasidah Barjanzi, mengisahkan riwayat Nabi Muhammad SAW. Acara berlangsung pukul 9 sampai 12. Perempuan memakai kebaya encim-encim dan kerudung warna putih dengan bawahan kain batik Betawi. Pesta juga didominasi lantunan tadarusan. Ceritanya tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina